dan sebagainya. Untuk Anda yang melakukan telepon hari ini dan ingin mendaftar, sekarang juga ada potongan 10% ya Pak ya? Betul sekali ya. Betul sekali ada potongan. Jadi langsung aja menghubungi di 0341 410 255 untuk mendaftarkan langsung ke sana. Tadi juga ada beberapa yang sudah mendaftar ke sana. Untuk pemirsa yang hari ini ingin mendaftar, boleh langsung datang aja ke sana. Dan untuk yang ingin bergabung bertanya-tanya, saya undang lagi untuk telepon di 0341 594000. Sudah ada yang bergabung? Oke, boleh dicoba lagi nanti ya. Lanjut lagi Pak. Tadi membiasakan anak kan istilah membuat dengan intuisi, membuka rasa mereka ya, kepekaan mereka lagi. Betul. Nah, saya penasaran lagi seperti tadi yang ada di VT itu si anak-anak membaca itu tapi dengan menutup mata. Itu bagaimana caranya Bapak? Apakah jadi tembus pandang atau jadi seperti apa itu kayaknya? Di tempat kita tidak menggunakan trik apapun, Mas Pandu ya, juga tidak ada magic, tidak ada mantra-mantra, juga kita tidak pakai obat-obatan. Nah, karena apa? Kenapa anak-anak bisa membaca dengan mata tertutup? Kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah anak bisa membaca dengan mata tertutup? Jawabannya 100% bisa. Karena apa? Karena anak-anak tadi kan membaca itu dengan meraba ya, dengan mencium, juga dengan ada yang mengetuk-ngetuk ya. Karena menurut para ahli bahwasanya rasa, ya bau, suara itu hanya di luar. Begitu masuk ke dalam otak dirubah menjadi listrik, ini akan terbaca. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah anak-anak bisa membaca dengan mata tertutup? Anak-anak bisa beraktivitas dengan mata tertutup? Jawabannya pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Jadi mungkin orang-orang agak percaya juga Pak. Saya mungkin juga agak ragu jadi seperti itu ya. Saya harus mencoba juga pemirsa. Mungkin ada juga pengen mencoba, boleh langsung datang aja di Jalan Cilebung Gang 1 nomor 66. Tadi juga ada sudah di VT itu meraba-raba dan ketuk-ketuk untuk mengetahui mungkin itu kartu merah atau hitam gitu ya. Iya. Tulisan apa yang harus dibaca seperti itu. Dan pemirsa juga harus membuktikan sendiri bagaimana ini bisa terjadi kepada Anda ataupun anak Anda. Bahkan orang tua pun bisa sebenarnya untuk mengikuti program yang satu ini. Nggak terus buat anak-anak. Tapi anak-anak paling penting karena ini adalah masa emasnya Pak ya. Betul untuk berkembang sekali. lagi gitu Iya. maksudnya. Apalagi mulai kecil. Nah, kalau misalnya mulai kecil mulai umur berapa Pak kira-kira? Sebetulnya kita nggak ada batasan Mas Pandu ya. Cuman di sini kita batasi sama mulai dari anak-anak usia PAUD ya, sampai dewasanya juga nggak kita batasi. Yang jelas sedini mungkin kita menyiapkan anak kita dengan intuisi yang aktif. Insya Allah nanti nggak akan ada masalah apabila di sekolah dan sebagainya. Apalagi sekarang kan pelajaran-pelajaran di sekolah itu sangat sangat banyak sekali ya, banyak sekali ragamnya. Tentu saja butuh yang namanya anak-anak itu konsentrasi, butuh menyiapkan memorinya, butuh menyiapkan kesiapan mentalnya untuk mengikuti pelajaran, dan juga untuk emosi anak ini agar selalu positif. Ini yang kita pentingkan itu pertama adalah emosi anak agar tetap positif ya, dan mereka bisa memanage emosinya, terus spiritualnya juga bagus. Nah, baru ini nanti pasti akan diikuti dengan intelektualnya yang bagus pula seperti itu. Karena mungkin dengan tindakannya yang bagus juga dia akan lebih mengikuti bagaimana orang tuanya Pak. Jadi nggak istilahnya katanya orang Jawa pencilaan gitu ya. Iya, betul jadi sekali. jadi orang benar gitu istilahnya. Iya. Jadinya. Ada pengalaman seperti itu. Mungkin anaknya jadi nggak bisa diem, sekarang jadi diem gitu setelah kalau program ini. anak yang nggak bisa diem terus jadi diem itu banyak sekali Mas ya, karena anak-anak sekarang itu kan cenderung anak yang aktif. Nah, celakanya ya ironinya orang-orang tua mencas bahwa dia hiperaktif, padahal belum tentu, karena anak-anak yang yang aktif itu berarti anak-anak yang punya energi lebih. Nah, inilah yang harus kita salurkan, inilah yang harus kita manage atau kita ajarkan pada anak-anak kita bagaimana memanfaatkan energi yang berlebih tersebut. Seperti itu. Nah, emosi negatif bukan berarti anak ini suka marah-marah dan sebagainya. Anak yang penakut ini pun emosinya negatif. Anak yang tidak punya rasa percaya diri ini emosinya juga negatif. Betul. Ya, bahkan anak yang ogah-ogahan untuk disuruh belajar ini sebetulnya juga emosi yang negatif. Nah, banyak sekali kasus ya orang tua itu kebingungan saat anaknya disuruh untuk belajar. Nah, sementara orang tua menuntut si anak harus mempunyai nilai yang bagus seperti itu. Nah, orang tua masih berpikir bahwa dengan belajar nilai anak tersebut akan menjadi lebih bagus. Padahal tidak semuanya hal itu benar ya. Karena ada juga rasa anak-anak itu jenuh dalam belajar ya. Misalkan mulai dari pagi pulang sekolah disuruh ikut bimbingan belajar, malamnya masih disuruh belajar, capek belum gitu lagi ya. yang mengaji, Iya. nah belum lagi harus mengerjakan PR. Nah, akhirnya nggak ada yang namanya otak itu untuk istirahat seperti itu. Baik, kita ada telepon, kita akan dulu Pak ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore, dengan siapa ini? Halo.
Ya, halo selamat sore. Dengan siapa? Nggak ada suaranya, Pak ya. Oh ya, halo selamat sore. Halo, halo. Halo. Iya, halo selamat sore. Oke, gak ada suaranya katanya ya. Sudah bergabung. Mungkin pemirsa boleh dicoba lagi ya. Ini mungkin mix saya yang kurang keras kayaknya ya. Nanti kita coba kerasan lagi. Kita boleh break dulu sini Pak ya. Monggo, monggo. Saya masih mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bergabung di 0341594000. Setelah yang satu ini tetap di Tribuna Cita. Hanya belajar terus menerus gitu ya, atau mungkin bimbingan orang tua saja kadang-kadang tidak membuat anak itu pintar, malah mungkin bosan dan merasa aduh saya gitu-gitu aja nggak ada perkembangan. Nah, dengan adanya Tribuna Cita ini membuat putra putri Anda pemirsa bisa jauh lebih baik lagi melalui fokusnya yang dikuatkan lagi. Kalau misalnya memang di kelas dia memang nggak bisa diam, tapi fokusnya akan bisa fokus ke pelajaran, tetap bisa menangkap pelajaran. Kalau lebih seperti itu juga Pak ya. Kalau misalnya dia orangnya nggak bisa diem, kalau misalnya tetap ada guru menjelaskan, dia bisa nyantol gitu istilahnya ya. Betul sekali, bahwasanya kembali lagi ke masalah gaya belajarnya anak, Mas Pandu ya. Jadi kalau ada anak bilang pelajaran A nggak enak, pelajaran B nggak enak, itu hanya karena anak belum bisa menyesuaikan gaya belajarnya saja. Tapi insya Allah dengan diaktifasi intuisi, anak ini akan bisa nyaman belajar dalam kondisi apapun. Dengan cara gurunya seperti apapun Iya, bakal bisa. betul gitu. sekali. Karena apa ya? Kenapa anak-anak nggak perlu lagi diforsis untuk ke bimbel, nggak perlu ya. Karena apa, guru dan sekolah itu kan sudah punya kurikulum yang pas. Nah, sehingga tinggal kita bagaimana mengoptimalkan anak kita untuk bisa mengikuti pelajaran tersebut dengan baik dan untuk bisa menyimpan pelajaran tersebut dalam memori otaknya seperti itu. Baik, ada telepon lagi, kita akan dulu Pak. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. 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 Iya, selamat sore. Dengan siapa ini? Dengan Budi, Pak. Dengan Pak Budi, di mana Pak Budi? Iya, di Sumbersari. Sumbersari. Silakan Pak Budi. Ini mau menanyakan ini, Pak. Yang pertama, kalau untuk dewasa itu yang diajarkan atau yang dikursuskan di sini itu seperti apa tekniknya? Apakah sama dengan yang untuk anak-anak gitu ya? Kemudian kalau yang dewasa itu manfaatnya ditekankan untuk apa gitu? Dan yang terakhir, kalau boleh tahu untuk biaya pendidikannya itu berapa gitu? Ya itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bagaimana Pak, langsung jawab? Bisa langsung saya jawab ya untuk Pak Budi yang ada di Sumbersari, bahwa metode untuk dewasa tidak jauh beda dengan metode untuk anak-anak. Cuman kalau yang dewasa lebih kita fokuskan pada konsentrasi, bagaimana mengolah stres itu menjadi positif. Nah, itu yang kita ajarkan pada bukan kita ajarkan ya, kita berlatih bareng-bareng sama orang-orang dewasa ya, bahwasanya banyak sekali apalagi kehidupan sekarang Mas Pandu ya, yang sibuk kerja stres, yang nggak dapat kerja stres, yang belum nikah stres, yang belum nikah stres, yang jomblo stres, betul, yang sudah saya tahu sih Pak, saya jomblo Pak jadinya. yang sudah berkeluarga juga stres. Nah, di sini kita tidak mengajarkan bagaimana orang itu mencari sumber stresnya atau stresornya. Yang kita latih mereka untuk bagaimana menenangkan diri agar stres tersebut menjadi sesuatu yang positif. Karena tidak semua stres itu negatif ya. Betul. Kita tetap butuh stres sebagai motivasi untuk kita lebih kuat ya. Itu kan seperti itu. Karena yang ada kan sekarang banyak orang-orang yang banyak mengeluh pada Tuhan, ya Tuhan saya punya masalah. Tidak ada orang yang berani mengatakan pada masalah, ya masalah saya punya Tuhan yang lebih kuat daripada kamu. Betul, nah seperti itu. Mulai sekarang kita coba untuk memberanikan diri membalik hal seperti itu. Jadi manfaatnya saya kira untuk orang dewasa banyak sekali Mas Pandu ya. Bahwasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang juga ditimbulkan oleh pikiran. Betul. Nah, inilah yang akan kita coba minimalisir sehingga nanti
kita boleh tua tapi tetap sehat walafiat. Betul, Itu yang betul. kita sukai ya, seperti Supaya itu. tetap muda Pak ya. Tadi kalau misalnya sudah aktivasinya mirip ya menggunakan Iya, betul lah. juga memancing dengan musik Iya, tadi. Terus habis itu untuk masalah stres dan mungkin untuk kesehatan juga. Dan satu lagi untuk mungkin kalau bisa tipe-tipe orang, nggak semua orang Pak tipenya istilah kalau orang Jawa blater gitu ya. Iya. Itu mudah berteman gitu. Bisa juga ya untuk Bisa biar semua. sosialisasinya biar enak. Seperti itu juga bisa. Banyak sekali Mas Pandu ya, rekan-rekan atau bapak-bapak pejabat kita yang di Malang, baik itu di kabupaten maupun di kota ya, terutama biasanya itu pasangannya, istrinya ya. Misalkan ibu kepala desa atau ibu lurah itu kan harus mimpin apa ya, rapat PKK dan sebagainya. Mereka punya rasa apa ya, minder untuk Ngomong di depan umum. ya untuk berbicara di depan umum itu apa, nggak ada keberanian. Alhamdulillah setelah ikut aktivasi yang dewasa beberapa kali, sekarang mereka malah jadi orator yang ulung ya. Baik. Jadi nggak ada rasa minder, nggak ada rasa takut seperti itu. Ketagihan malah seperti itu. Iya, Pak, ya. betul. Baik, pertanyaan kedua tadi tentang harganya nih Bapak. Kalau biaya, kalau saya sebutkan di sini boleh ya? Boleh, silakan. Biaya untuk aktivasi di Tribina Cita cuman Rp1.500.000 ya. Kalau yang mau telepon dan daftar hari ini kita potong 10% seperti 10%, tadi. Asalkan telepon di nomor telepon kami yaitu di 0341 410 255 seperti Betul. itu. Itu Pak ya, yang hari ini telepon sekarang Iya, betul. ada potongan 10%. Lumayan pemirsa ya. Dan ini bisa digunakan seumur hidup. Jadi Betul sekali sekali, daftar ya. saja dengan Rp1.500.000 itu bisa mendapatkan member. Dan kalau misalnya mungkin mau ikut selamanya boleh. Tapi disarankan berapa kali Pak minimal? Minimal untuk 6 kali ya nanti. Jadi yang biaya Rp1.500.000 itu hanya dibayar satu kali di depan. Satu kali saja. Ya tidak usah bayar nanti misalkan mau ikut lagi bayar Rp1.500.000 lagi enggak. Alah, ya enggak. misalkan Ribet, Pak, ya. Sudah nggak latihan lama terus datang lagi. Ya udah tinggal latihan aja seperti itu. Nggak masalah juga Nggak ya. masalah. Ada telepon masuk lagi, kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Oke, terputus lagi. Ini malu-malu, Pak. Mungkin ini bisa nih melalui program Tribina kita untuk biar nggak malu-malu telepon di sini. Dan sekali lagi kami ingat pemirsa, untuk pemirsa yang ingin telepon langsung dan mendapatkan potongan 10% dari Tribina Cita untuk langsung daftar di hari ini, silakan menghubungi langsung di 0341 410 255. Sekali lagi di 0341 410 255 atau mungkin langsung datang ke sana di Jalan Ciliwung, Gang 1, nomor 66 Malang. Maksimal jam? Maksimal kita sampai jam 5 ya Jam 5. biasanya. Berarti setelah program ini selesai juga itu Pak Iya, ya? betul sekali. Kalau daftar besok ya udah harga normal lagi pemirsa ya, jadi nggak bisa lagi dapat potongan. Dan kalau misalnya pengen datang langsung di sana ngecek atau melihat prosesnya seperti apa, langsung datang aja ke lokasi prakteknya di Jalan Ciliwung, Gang 1, nomor 66 di Kota Malang. Nah, lanjut lagi. Kita akan membahas tentang anak-anak berpikir positif dan bertindak positif tadi Pak ya. Betul. Kalau misalnya ada seorang anak mungkin yang terlahir dalam keadaan mungkin kurang normal ya Pak ya. Apakah itu juga pernah terjadi atau pernah ikut gitu juga Pak? Banyak sekali Mas Pandu ya, bahwasanya banyak anak-anak yang ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Yang alhamdulillah salah satu siswa saya kemarin berhasil lulus SMA dengan baik ya. Terus juga ada anak yang diinklusi dan alhamdulillah kemarin juga lulus SMP dan insya Allah nanti di SMA atau SMK-nya dia akan bisa sekolah di sekolah normal seperti itu. Gitu. Meskipun ABK tapi nggak masalah juga untuk ikut program ini Pak ya. Kan. Tapi cuma satu mungkin yang ABK nggak bisa Pak ya. Yang tuli mungkin ya. Bisa, tetap bisa. Bisa, ya tuli tetap bisa ya karena kita juga sering mendapatkan siswa seperti itu. Ya, jadi yang penting anak itu adalah aset ya. Mari kita manfaatkan mereka itu dengan situasi dan kondisi yang kita diberikan oleh Tuhan itu kita syukuri ya. Terus kita optimalkan mereka agar mereka benar-benar menjadi orang yang berguna ya. Kita nggak ingin anak kita nanti hidupnya tergantung dengan orang lain dan sebagainya. Juga, Pak, ya, kondisinya apapun kita tetap anak-anak kita harus tetap mandiri seperti itu. Bisa Pak ya. Insya Allah bisa. Saya penasaran bagaimana caranya pemirsa dan apa bedanya dengan untuk praktek dengan teman-teman yang normal seperti itu ya. Kita akan membahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tribina Cita.
Saya masih mengundang Anda untuk bergabung di 0341594000 pemirsa ya. Waktu kita kurang lebih masih ada sekitar ya 20 menit lagi. Jadi Anda ingin bertanya-tanya sekarang juga bergabung di 0341594000. Tadi seperti janji saya akan bertanya tentang bagaimana caranya untuk melatih atau mungkin untuk menterapi itu ya teman-teman yang dalam ABK berkebutuhan khusus, terutama untuk yang dituli. Gimana Pak caranya? Yang jelas kita tahu Mas Pandu ya bahwa masing-masing orang-orang difabilitas itu kan punya gaya komunikasi sendiri-sendiri. Betul. Mereka itu nanti akan kita ajak komunikasi dengan cara mereka juga seperti itu. Pelan-pelan nanti kita bangkitkan semangatnya ya. Kalau anak-anak yang mengalami atau kita bilang anak berkebutuhan khusus yang punya komunitas atau punya perhatian orang tua itu kan enak ya. Yang kita sayangkan itu anak-anak yang sudah menjadi dicas anak berkebutuhan khusus, cuman tidak mendapatkan pendidikan yang tepat. Ini yang kasihan sekali. Jadi kadang-kadang kan kita anak saya kok udah terlanjur seperti ini kan, putus asa. Biasanya anaknya itu masih semangat, tapi yang putus asa justru orang tuanya. Seperti itu yang banyak terjadi. Nah, bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kita ataupun orang tua yang memiliki putra atau putri yang berkebutuhan khusus, nggak usah berkecil hati, karena banyak sekali orang-orang yang sukses ya. Kalau kita tahu motivator nomor 1 dunia Nick itu kan dia tanpa kaki tanpa tangan. Betul. Ya. Bahkan saya itu rela bayar 25 juta dan gendong beliau hanya untuk mendengarkan motivasi mereka kan seperti Kapan itu. Kapan tuh Pak acara itu? Ya udah lama sekali waktu itu. Gimana Pak? Kebetulan di Jakarta waktu itu ya, di MOI di Kelapa Gading yang kemarin baru tawuran seperti itu. Nah disitulah nanti kita tahu bahwa kekurangan itu tidak membuat orang-orang itu menjadi lemah dan sebagainya, karena kita harus menggunakan kekurangan kita itu sebagai kekuatan kita seperti itu. Betul. Dan kalau misalnya nanti dengan adanya terapi seperti ini, apakah mereka ada terapi untuk berapa lebih panjang daripada masanya daripada teman-teman yang normal atau seperti apa? Kita tidak membatasi Mas Pandu ya, tidak bisa mengklaim bahwasanya anak-anak yang normal ya itu 5 atau 4 kali, 3 kali atau sekali ya. Bahkan ada anak yang sekali aja sudah langsung bisa. Begitu juga untuk orang-orang yang dicas misalkan anak ini berkebutuhan khusus. Kadang-kadang mereka malah lebih cepat juga banyak. Karena di sini sifatnya kan kita mengeksplor kekuatan mereka. Pribadi ya. Bukan kita berikan obat-obatan atau kita kalau orang Jawa dijampi-jampi, tidak ada di situ seperti itu. Jadi benar-benar yang dieksplor itu kekuatan mereka sehingga akan keluar power yang sangat positif dari anak dan peserta ya, sehingga ini nanti akan sangat berguna di dalam kehidupan mereka. Dalam masa depan mereka tentunya ya, Pak ya. Apa sih Pak sebenarnya yang terjadi ketika mungkin anak-anak yang sedang kecil seperti ini sudah mulai dididik mengikuti untuk membuka intuisinya mereka, dan tentunya untuk besarnya nanti apakah mereka tetap akan bertindak positif atau mungkin senakal-nakalnya mereka nggak bakal ngawur gitu nakalnya? Terus seperti apa nanti Pak? Betul sekali Mas Pandu ya. Kita sebelum saya bicara tentang betapa dahsyatnya intuisi, karena manusia itu kan mempunyai 4 kekuatan dasar. Yang 4 kekuatan dasar ini pertama itu adalah kolbu atau hati atau intuisi ya. Yang kedua pikiran, yang ketiga pikiran atau otak ya. Yang ketiga itu roh, baru yang keempat itu fisik. Nah kalau keempat-empatnya ini menjadi satu, insya Allah ini nanti akan menjadi sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau kita bicara otak manusia, pikiran manusia memang tidak terbatas, otak manusia tidak terbatas. Cuman kalau kita hanya mengandalkan otak, ya ibaratnya kita tidak menggunakan hati kita, ya. Karena apa? Banyak sekali yang tidak bisa dibaca pikiran atau dibaca otak ini hanya bisa dibaca oleh intuisi atau hati. Begitu juga kalau roh kita nggak usah berbahas ya, karena roh ini pasti akan kita kembalikan pada yang memberikan ya. Baru fisik. Nah fisik ini akan sangat terpengaruh oleh 2 kekuatan yang ada, misalkan antara kalbu dan otak tadi seperti itu. Kita tahu anak kecil bisa narik mobil dengan kekuatannya karena mereka punya rasa positif, punya kekuatan yang positif di dalam pikiran mereka seperti itu. Jadi kalau kita anak-anak sudah kita aktifkan intuisinya sedari kecil ya, anak-anak kita tidak hanya akan cerdas secara intelektual, ya mereka juga cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Nah inilah sebetulnya yang kita idam-idamkan, ya inilah yang kita butuhkan.
anak-anak kita menjadi anak-anak yang bukan hanya sekedar pinter akademik, tapi juga secara emosional mereka cerdas, tidak hanya mengandalkan apa ya emosinya. Terus kan emosi tadi sudah saya sebutkan ya, emosi-emosi negatif itu sebetulnya bisa menjadi belenggu-belenggu imajiner bagi orang-orang tersebut. Nah, insya Allah nanti minggu depan saya akan bahas 9 belenggu imajiner yang membelenggu anak ya. Ini nanti yang harus dihindarkan oleh orang tua. Nah, ada beberapa tip aja untuk orang tua hari ini, bahwasanya jangan sekali-sekali mengatakan jangan pada anak. Jangan sekali mengatakan jangan kepada anak. Iya, terus jangan mengatakan salah. Ya, kalau sekarang anak-anak kan takut salah. Kenapa? Karena salah ini dianggap dosa. Padahal belum tentu salah itu sebuah dosa. Contohnya Mas Pandu dapat soal misalkan 5 tambah 7, jawabannya Mas Pandu 10, salah kan? Tapi tidak dosa. Ya, yang ada pada anak-anak sekarang itu menganggap bahwa sebuah kesalahan ya dalam mengerjakan soal itu sebuah dosa. Itu menjadi sebuah ketakutan, biasanya seperti itu. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang justru dosa, dengan mencontek dan sebagainya. Nah, ini karena hanya ingin memenuhi tuntutan dari orang tua bahwa dia harus menjadi anak yang terbaik di dalam bidang akademik. Nah, kalau ini kita biarkan terus-menerus, maka nanti anak kita akan menjadi terbiasa berbuat lancung atau berbuat curang ya. Nah, inilah yang harus kita hindarkan, Mas Pandu. Sehingga dengan aktivasi intuisi, anak-anak ini menjadi tadi yang saya sebutkan bahwa emosinya juga cerdas, intelektualnya cerdas, spiritualnya cerdas. Jadi benar-benar menjadi sebuah kecerdasan holistik, kecerdasan yang menyeluruh seperti itu.